Halo, sahabat pokok, teman-teman bonsai Indonesia. Kita berjumpa lagi di channel YouTube Pokok Art bersama saya Rudi Julianto. Ini adalah pohon santiki yang sudah 2 kali saya buat kontennya, yaitu tentang menampilkan kesan natural pada perantingan sebuah bonsai. Ini adalah pertemuan saya yang keempat dengan pohon ini. Yang ketiga tidak bisa saya buat kontennya karena waktu itu ada sesuatu hal. Nah, ini adalah pertemuan keempat yang sudah sangat bisa jelas dilihat perkembangannya, bagaimana saya mengatur perantingan ini sehingga menjadi berkesan natural atau berkesan seperti pohon, ya. Jadi kalau kita berkarya seni rupa, membuat sebuah karya yang kesannya natural, itu adalah bisa mempunyai kesan yang menyerupai contoh atau apa yang kita tiru. Semisal kita sebagai pelukis menggambar wajah seseorang, terlihat natural apabila lukisan tersebut benar-benar menyerupai wajah seseorang. Detil ataupun ekspresi itu bisa terwujud atau mempunyai kesan, sehingga itu memang manusia sedang tersenyum atau dan lain-lain. Jadi apabila kita membuat lukisan pemandangan, maka bisa disebut natural apabila lukisan kita memang menyerupai pemandangan. Gunungnya mengeluarkan mungkin asap ataupun ada kabut, ada pohon dan lain-lain, semuanya nampak natural. Demikian juga bonsai. Apabila kita membuat atau merangkainya menjadi seperti pohon, yaitu contohnya pohon tua maksud saya, maka pohon itu akan terkesan natural. Karena saya tidak kepingin rancu dengan adanya sebuah gaya yang biasa disebut gaya natural. Nah, ini saya sendiri juga bingung, karena yang dimaksud gaya natural adalah gaya yang formal, seperti pohon hidup di alam. Formal artinya bukan seperti pohon hidup di alam, seperti pohon yang kebanyakan tumbuh di alam. Formal itu yang disebut gaya natural. Tetapi ini tolong dibedakan, yang saya maksud dengan natural adalah kesannya, bukan fisik cirinya atau ciri fisiknya, ya. Jadi bagaimana menampilkan kesan natural? Salah satunya adalah dengan menata perantingan atau membuat kelompok-kelompok perantingan. Seperti di video awal, 2 video awal, nanti linknya akan saya share di deskripsi, 2 video awal tentang pohon ini. Bagaimana dari awal saya membuat perantingan, kemudian mulai muncul kelompok-kelompok kecil, kemudian memisahkan kelompok yang tadinya terlihat besar, kemudian dipisah-pisah menjadi detail. Itu ada di video 1. Nah, ini kebetulan, video 1 dan 2. Ini kebetulan pohon sudah boleh dikatakan 80% kematangan, dan pohon ini akan kita persiapkan untuk pameran. 10 hari lagi akan dikirim untuk pameran. Nah, ini adalah persiapan saya untuk merapikan pohon ini sehingga akan tampil maksimal di pameran nanti. Nah, beberapa sudah saya kerjakan, bisa dilihat di sini. Jadi ini pemisahan sudah sangat jelas, sehingga tajuk ataupun kelompok-kelompok daun ini sudah mulai bisa menampakkan pemisahannya, ya. Jadi lihat ini sangat natural sekali hasilnya. Dan saya berikan satu contoh.
Misalkan pada kelompok ini bisa dilihat ya, kelompok ini masih terlihat satu kelompok. Ini akan saya pisah sehingga nantinya akan mempunyai spasi ataupun jarak gap pada masing-masing kelompoknya. Ini ada jaraknya kita pertegas saja. Kalau perlu diperlebar ya diperlebar, kalau tidak perlu ya biarkan. Kalau misalkan perlu diperlebar, kita bisa mengambil atau mengurangi yang atas ataupun mengurangi yang bawah. Nah, ini ada satu ranting yang pertumbuhannya dari atas ikut ke bawah, ini sebaiknya dibuang saja. Jadi pengurangan gap bisa dari bawah sini yang kita kurangi, memperbesar gap bisa dari bawah yang dikurangi ataupun atas yang dikurangi. Itu caranya memperbesar gap. Nah, ini ada gap lagi, bisa diperhatikan. Ini ada gap lagi, saya akan perjelas dengan mengurangi yang bawah dulu, yang atas dulu. Kemudian merapikan yang bawah. Nah, udah muncul gapnya, ya kan? Di sini ada gap lagi, saya perjelas lagi. Ada spasi, kalau nggak tahu gap spasi antara kelompok daun kecil-kecil ini. Ya, muncul lagi spasi. Nah, ini ada yang harus saya buat spasi lagi yang lebih jelas. Nah, bisa dilihat ya. Jadi kelompok ini tadi yang tadinya kelihatan menyatu, sekarang dia udah terlihat pemecahannya atau pemisahannya. Ya. Dipertegas lagi boleh. Oke, silahkan dilihat dari kejauhan dulu sedikit. Nah, kelompok-kelompoknya udah semakin jelas. Ya, untuk tingkat kematangan seperti ini dengan kondisi kesehatan yang ini boleh dikatakan sangat prima kesehatannya, kita udah bisa berani menampilkan pada sebuah pameran ataupun kontes. Saya akan lanjutkan dulu dengan mempersiapkan pohon ini. Nanti kita kembali setelah pohon ini saya selesai persiapkan untuk pameran pada perantingannya.
Nanti sebagai tambahan saya akan juga men-sharingkan bagaimana mempersiapkan sebuah pohon untuk tampil di pameran, yaitu dengan menata semuanya, termasuk membersihkan potnya. Nanti ada pemasangan lumut, ada pergantian media yang atas ini kita bongkar, gimana membersihkan apa ini namanya, jamur-jamur yang masih ada pada badan pohon. Oke, kita ikuti bersama prosesnya setelah saya melakukan pruning ataupun memperjelas rantingan dari pohon ini. Nah, ini sudah selesai saya rapikan perantingannya. Sebelum saya review tentang desain pohon ini, saya akan sharing untuk bagaimana kita mempersiapkan pameran untuk pohon ini. Nah, tadi sudah saya buka mosnya untuk penutup penutup akarnya ini. Nanti akan kita ganti dengan lumut. Kemudian sekarang saya akan buka extensionnya atau talang extensionnya. Pohon ini tadinya hidup di atas batu tapi sedikit, karena posisinya kepingin saya angkat supaya menggantungnya ini berada di atas media, maka saya bangun atau saya naikkan dengan disangga batu-batu tambahan. Ya, matiin dulu. Ya, bisa dilihat pada penambahan pasir atau extension, akar tidak naik. Ini sudah kurang lebih 1 tahun kita beri extension. Ya, nah ini bersih. Artinya memang kondisi akar seperti kita tahu bersama bahwa extension fungsinya adalah untuk mendinginkan media yang di dalam pot. Jadi kalau media di dalam pot dingin, akar akan tumbuh ke bawah. Akar tidak akan tumbuh ke atas pada media extension, karena di media extension kondisinya lebih panas dari yang di bawah. Ini 1 tahun tidak ada akar naik sedikit. Nah, ini sudah selesai. Jadi inilah nanti yang akan saya presentasikan pada sebuah pameran di Karanganyar, Solo. Bisa dilihat di sini kondisi perdaunan ataupun ramification ataupun tajuk sudah terlihat sangat alami oleh karena adanya penataan yang sudah saya jelaskan, yaitu pemisahan-pemisahan menurut kekuatan tumbuhnya. Kemudian arah sinar matahari diperhatikan. Bisa ini seperti ini, bisa dilihat. Jadi dia ada gumpalan ataupun kumpulan tajuk yang sangat kuat
maka atasnya saya mundurkan agar sinar matahari dapat maksimal. Ini juga di sini apalagi. Jadi penataan yang seperti itu nanti akan menimbulkan kesan natural selain keseimbangan ataupun anatomi balance yang bagus. Oke, ini sudah kita pasang lumut dengan tambahan-tambahan batuan. Ini sementara masih saya ikat dengan karet ban supaya ada penambahan semen di sini supaya sedikit lekat dulu, melekat dulu. Nah, inilah sebuah usaha ataupun sebuah kreativitas untuk menampilkan kreasi bonsai tropis dengan cara memaksimalkan atau mengeksplor kekuatan tumbuh. Jadi bisa dilihat di sini banyak sekali semi-semi mahkota sampai ke bawah. Pohon ini saya kerjakan kurang lebih 2 tahun. 2 tahun ini saya kasih slideshow perubahannya sejak saya tangani dari awal. Itu tadi kurang lebih gambaran dari awal pohon ini mulai kita desain atau proses. Sekarang sudah saatnya dia kita presentasikan atau tampil dalam sebuah pameran. Mudah-mudahan akan mendapat apresiasi yang bagus dan mudah-mudahan dapat menjadi pembelajaran kita semua. Oke, saya pikir cukup. Kita lihat hasilnya di meja pameran. Ini kita tiba di venue pameran dan kontes bonsai Karanganyar 2020. Kita langsung menuju ke meja Trunojoyo.
Hei. Halo. Pak. Loh, lah aku ini loh. Ndi anune. Hah? Pesinsione ndi? Sebelah ndi? Sebelahnya. Nah, inilah Trunojoyo. Ternyata berhasil menjadi pemenang juara 1 Piala Bupati Karanganyar. Ini best 3, best in class regional. Best 10, best in class regional. Bendera merah baik sekali. Kemudian ini best in show. Kemudian ini best 3. Ya, inilah bonsai Santigi yang kemarin saya persiapkan untuk pameran. Ternyata sekarang mendapat apresiasi baik dari para juri. Ya, dia mendapatkan best in show, yaitu juara 1 yang terbaik dari seluruh peserta. Berapa mas pesertanya mas? 670 pohon. Dia adalah yang terbaik. Kemudian dia juga mendapat best in class, terbaik di kelasnya. Kebetulan Trunojoyo ini mengikuti kelas regional karena baru pertama kali pameran. Nah, ini perdana pameran langsung best in show. Oke, inilah hasil dari perantingan yang saya buat untuk menampilkan kesan natural pada sebuah pohon. 2 tahun diproses dengan hasil yang tidak mengecewakan. Terima kasih saya ucapkan buat panitia dan ketua dewan juri ataupun para juri atas apresiasi pada bonsai Trunojoyo milik Pak Deki PPBI Pati. Ya, sampai ketemu pada konten saya berikutnya. Terima kasih telah menyimak. Ikuti terus konten YouTube Bokop Art untuk segala info, teknik dan sharing saya membuat bonsai. Tetap semangat, mari kita berkarya, karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya Bokop. Salam Bokop.